warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya minta kalian bersyukur kehadirat Ilahi karena atas kuasa dan nikmatnya kita dapat bersyukur pada malam hari. Tak lupa salawat beserta salam yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terhormat kepada Bapak Ustaz Yusri selaku Ketua DKM, Bapak Ustaz kami, Bapak Ustaz kami, serta para asatidz yang telah hadir pada malam hari ini. Serta jangan lupa bahwa kita harus bersama dengan membacakan basmalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai materi pada malam hari ini yaitu Bapak Ustaz Isyaq, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadarana min jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usin nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para asatidz, para guru, wabil khusus guru-guru kita, Bapak Ketua DKM, Najila Taqwa, Mukarram Bapak Ustaz Didin, guru kita Mukarram Bapak Ustaz Amin Nuryamin, dan juga guru kita Mukarram Bapak Ustaz Mardi, juga para asatidz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya, juga kepada para sesepuh, para tokoh jamaah Majlis Taqwa yang sama-sama mengharap kepada Subhanallah. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah, walaupun cuaca rintik-rintik, hujan mendung, tapi atas izin Allah, atas taufiknya Allah, pada kesempatan ini kita bisa hadir di masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, sekaligus sebagian jamaah ada yang melanjutkan zikirnya dan ada juga sebagian melanjutkan karena malam ini rutinan taklim. Alhamdulillah kita ngalap keberkahan duduk bersama sekaligus iktikaf di masjid yang mulia ini. Semoga harapan kita, doa kita, segala rangkaian amal ibadah kita, amal sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua. Semoga nanti
Jamaah rahimakumullah, bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan nasihat, memberikan nasihat kepada para sahabat. Seperti halnya kita sering meminta kepada para alim ulama, para guru, para tokoh tentang nasihat. Karena nasihat yang tentunya nasihat-nasihat yang baik itu nasihat yang kita butuhkan, nasihat yang selalu kita inginkan, yakni dalam rangka meningkatkan amal dan kebaikan untuk kita semua. Oleh karena itu, janganlah kita merasa bosan, merasa enggan memohon nasihat kepada siapapun yang sekiranya nasihat itu sangat bermanfaat, baik buat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara banyaknya nasihat yang bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu tentang nasihat baginda Nabi terkait keimanan. Terkait dengan kuatnya iman. Dan ternyata kekuatan iman itu yang ada pada diri kita ketika iman itu diperankan kepada ketaatan, kepada kebaikan, kepada amal soleh, itu menjadi salah satu sifat yang ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW berkaitan dengan nasihat tersebut, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini juga sudah didokumentasikan oleh dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'minina dha'ifin wa fi kulli khair. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Bahwa seseorang yang beriman, yang memiliki keimanan qawiyun, kuat. Orang yang memiliki iman yang kuat, ahabbu ilallah, akan sangat dipandang baik oleh Allah, akan sangat dicintai oleh Allah, minal mu'minina dha'if, dibandingkan dengan orang yang mengaku beriman tetapi dhaif, lemah. Kemudian wa fi kulli khairin, dari kekuatan iman ini yang dimilikinya adalah selalu diperankan kepada kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini, para ulama
menafsirkan bahwa dalam hadis ini ada kesan yang baik, ada kesan yang sangat positif. 3 aspek. Ada 3 aspek dalam tafsirnya, dalam penafsiran penjabaran para ulama terkait hadis tersebut. Pesan yang positif yang pertama adalah yang dimaksud mukmin kuat, musuh yang kuat itu yang pertama adalah harus kuat dari sisi spiritualnya, kuat spiritualnya, kuat imannya. Ini menjadi ciri. Jadi barang siapa yang imannya kuat, spiritnya kuat, maka dengan spirit yang kuat ini, dengan keimanan yang kuat ini, akan menjadikan kita, akan mempengaruhi kita, akan mendorong kita kepada kebaikan-kebaikan, kepada amal soleh, kepada sifat-sifat baik, yang semuanya sifat baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sifat kebaikan-kebaikan itu adalah yang sering disebut dengan bahasa takwa. Orang jujur adalah orang baik. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki sifat baik. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang memiliki sifat baik. Orang yang adil dan sebagainya. Semua itu adalah indikasi bahwa orang yang memiliki kekuatan iman, kekuatan spiritual, sehingga ia akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan dalam segala aspek. Dan itulah yang masuk dalam kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang pertama adalah kekuatan spiritual kita, kekuatan iman kita. Maka ketika semua itu diperankan kepada kebaikan, kepada takwa kita kepada Allah, maka ini sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa. Makanya di dalam Al-Quran, di surat-surat di pembuka Al-Baqarah, perkara iman selalu dikaitkan dengan takwa. Takwa, iman dan takwa udal linnas. Apa di dalam surah Al-Baqarah? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal linnas. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil hudal lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka orang-orang yang beriman bil ghaib kepada Allah, kepada hal yang gaib, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan saum puasa Ramadan, juga perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
kalian semua apa itu saum, siam puasa. La'allakum tattaqun. Jadi tetap ada selalu dihubungkan, dikaitkan antara iman dan takwa. Law ana ahlal qura la fatahna fihi barakatun minas samai wal ardh. Jikalau ada di negeri, kala ada satu negeri, satu kaum beriman kepada Allah, la fatahna pastinya fi alaihi barakatun minas samai wal ardh. Allah akan turunkan untuknya barokah minas samai dari langit wal ardh dan bumi. Siapa dia? Amanu wa taqaw, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta selalu iman dan takwa. Maka kekuatan spiritual, rohani, iman itu adalah kekuatan yang sangat pokok yang harus kita bangun, akan berpengaruh sangat besar kepada pengondisian amal kebaikan, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua dalam hadis ini adalah kekuatan intelektual. Apa itu intelektual? Pak Guru? Keilmuan, ilmu. Kekuatan ilmu pengetahuan. Baik itu ilmu umum, ilmu dunia, ataupun ilmu agama, ilmu akhirat. Dua-duanya adalah ilmu-ilmu yang sangat penting apabila kita miliki. Maka soleh saja tidak cukup, pintar saja belum cukup. Jadi orang yang memiliki kepintaran, orang yang memiliki intelektualnya tinggi, tanpa didukung dengan spiritual yang tinggi, spiritual yang kuat, juga akan membahayakan. Maka yang kedua juga kekuatan spiritual sangat penting, berkaitan dengan aspek yang roh. Makanya kalau ada orang yang soleh tetapi tidak punya keilmuannya, itu juga akan berbahaya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya pada suatu zaman nanti akan datang pada suatu zaman ada seseorang yang kelihatannya alim, tapi ilmunya tidak ada, standar keilmuannya tidak ia miliki. Contohnya, ada yang ada yang betul tiba-tiba jadi kiai, tiba-tiba jadi ustadz, ya. Secara kealimannya luar biasa, tetapi standar ilmunya dia tidak miliki. Dan ini sudah diinformasikan oleh baginda Nabi Muhammad, akan ada pada suatu zaman orang yang demikian, kelihatannya alim, ya, kelihatannya soleh,
kelihatannya ustadz, kelihatannya kiai ajengan, tetapi keilmuannya tidak ada standar yang dia miliki. Dengan mudahnya memberikan fatwa, dengan mudahnya dia menyampaikan sesuatu ilmu yang dia pun tidak memiliki kemampuan. Maka ini berbahaya. Bahkan berkaitan dengan ibadah, kesolehan, semua itu seharusnya memang didukung dengan ilmu. Ibadah yang sifatnya ghairu mahdhur, ibadah yang mahdhur, semuanya akan menjadi amal, akan bernilai ibadah ketika didasari, didukung dengan keilmuannya, dengan pengetahuan. Ibadah-ibadah yang mahdhur sepertinya sholat, puasa saja. Kita melakukan puasa, ketika puasa itu tidak dilakukan dengan keilmuan, dari sisi hukum fikihnya ternyata puasa itu tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum yang waktunya dari fajar sampai terbenam matahari. Ternyata ada aturan mainnya, ada ilmu yang harus kita pahami. Ternyata supaya puasa itu sah dari amal harus ada syarat-syarat yang harus kita ketahui. Di antaranya puasa itu syarat yang pertama adalah an-niyatun. Maka ketika kita puasa karena kebodohan, karena tidak ada pemahaman bahwa niat itu menjadi syarat, maka puasa itu tidak akan termasuk sholat. Apalagi sholat ada aturan, ada syarat yang sebelum sholat harus wudu yang benar. Setelah wudunya benar baru bisa menjadi syaratnya sholat. Karena syarat sholat itu diantaranya harus toharatun minan najasa, dari dua hadas, dari dua najis. Asghorun wa akbarun, dari najis kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkannya, disucikannya bil wudu, dengan wudu. Maka ketika wudunya bagus, baik, maka akan berpengaruh kepada sholatnya. Sholatnya sah, sholatnya memenuhi syarat. Itu ilmu-ilmu diantaranya ilmu atau pengetahuan kaidahnya dengan ibadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian aspek yang ketiga dari hadis ini yaitu pentingnya menjaga kekuatan jasmani. Fisik yang kuat ternyata sangat dibutuhkan untuk aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kita itu menjaga agar fisik kita selalu fit, selalu sehat. Betul, dengan cara berolahraga, goes sepeda, badminton. Itu Pak DKM kan sering memberikan contoh motivasi selalu badminton. Tenis meja, itu Bapak Haji juga sering goes sepeda. Bahkan kalau kita baca sejarah, para nabi pun melakukan olahraga. Ada yang olahraganya naik sepeda, berkuda, panahan, berkuda, bergulat, jalan berdua suami istri, lari. Jadi ternyata sejarah pun mengatakan, menjelaskan para nabi pun menjaga fisiknya dengan
berolahraga. Asalkan dengan catatan tadi, olahraga kita itu dalam rangka menjaga agar fisik kita tetap kuat, tetap sehat, dalam rangka untuk menunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan semata-mata untuk duniawi. Jadi yang masuk dalam kategori fisik yang kuat sehat, orang yang menjaga fisiknya agar selalu sehat bakal dicintai oleh Allah. Artinya ketika kesehatan kita, kekuatan fisik itu dalam rangka untuk modal ibadah. Maka tadi akan terjadi, akan bisa lakukan dengan mudah. Fisik yang kuat itu menunjang ibadah kita, menunjang kesolehan kita, karena didukung dengan aspek yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah spiritual kita. Ketika spiritual kita menunjang kuat, maka akan mudah, akan lebih semangat ketika kita kondisinya fisiknya fit, akan lebih semangat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ibadah makhdhu atau makhdhu. Yang makhdhu, sholat berjamaah akan lebih semangat karena fisiknya kuat. Beda dengan sebentar sakit, beda sebentar asam urat, sebentar-bentar encok, sebentar ya. Tidak menjadi jaminan orang yang maratonnya kuat, orang yang fisiknya kuat, badmintonnya kuat, tenis mejanya kuat, tidak akan jadi jaminan dia akan semangat ibadah ketika tidak didukung dengan spirit yang kuat, iman yang kuat. Kenapa dia larinya kuat, maratonnya kuat, goesnya setiap hari, fisiknya kuat, tapi tidak kuat baca Al-Quran, tapi tidak kuat sholat Jumat, tapi tidak kuat berjamaah? Pertanyaannya, kenapa? Pastinya dari poin, dari aspek spiritnya, keimanannya lemah, tidak kuat. Maka 3 poin ini aspek kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, pengetahuan ilmu, dan yang ketiga adalah fisik yang kuat. 3 poin ini sangat menunjang. Kekuatan ini ketika kita perankan dalam kebaikan, kesolehan yang melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ahabbu minallah, salah satu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas, jadi materinya singkat. 3 ciri kekuatan iman yang ada dalam diri kita. Insyaallah ketika kita berusaha menjaga kekuatan iman, kekuatan pengetahuan, dengan cara apa pengetahuan kita tingkatkan, lebih semangat lagi kita menghaji, lebih semangat lagi kita belajar agama, lebih semangat lagi thalabul ilmi. Banyak sarana-sarana, banyak majlis-majlis di sekitar kita. Yuk kita kuatkan kemampuan kita, keilmuan kita untuk menunjang kekuatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini nasihat pada hakikatnya adalah dari baginda Nabi Muhammad SAW, salah satu hadis sahih dan diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, semoga menjadi renungan buat kita, menjadi bahan muhasabah kita, agar kita lebih siap berusaha meningkatkan kekuatan iman dan lebih semangat mencari mengkaji ilmu dan juga menjaga kesehatan kita, sehingga ketiga poin ini kita akan berusaha memupuk dengan sungguh-sungguh, sehingga lahirlah ketakwaan, ketaatan dan amalan-amalan yang baik, kesolehan kita, yang semua itu akan kita rasakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya insyaallah ketenangan dan juga insyaallah
dengan amal-amal baik yang kita perjuangkan, yang kita tanamkan, yang kita siapkan di dunia ini, maka insya Allah semuanya akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.